Bab 51, Kekayaan Tak Terduga. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kenapa kalian berdiri di sini seperti orang bodoh? Cepat tangkap dia. Bajingan itu mencuri cincin penyimpananku. Dulce mendesis pada pengawalnya dengan marah. Wajahnya memerah karena marah. Mereka berdua merasa bersalah setelah Dulce memarahi mereka. Bukankah kalian baru saja mengatakan untuk membunuh budak-budak ini terlebih dahulu? Mereka ingin meneriakkan ini tetapi tidak berani setelah melihat keganasan Dulce. Mereka segera mengejar S. Dulce yang marah melupakan semua penonton itu dan mengikuti kedua pengawalnya masuk kali ini. Dia adalah seorang putri kerajaan dan tidak pernah menderita penghinaan seperti ini dalam hidupnya. Dia selalu bertindak seperti makhluk dunia lain yang menyendiri, dan di sini semua orang menatapnya dengan hormat dan tatapan memuja di tanah tandus ini. Bahkan di rumahnya tidak ada yang berani berbicara keras di hadapannya. Tetapi sekarang seorang pencuri kecil berani mengganggunya dan bahkan berani melawannya, terlebih lagi dia mencuri cincin penyimpanannya tepat di bawah hidungnya. Jika bukan karena fakta bahwa S tidak dapat membuka atau mengambil barang-barangnya di dalam cincin penyimpanan tanpa membunuhnya atau dia menghapus tanda ki di cincin itu atas kemauannya sendiri, Dulce pasti akan kehilangan akal sehatnya karena marah. Karena ada terlalu banyak barang penting dan berharga di dalam cincin itu dan bahkan barang yang dia datangi ke sini ada di dalamnya. Itu sebabnya dia masuk sendiri, untuk mengambil cincin penyimpanannya sesegera mungkin. Sekarang dia tidak ingin menginterogasinya lagi, yang dia inginkan hanyalah membunuhnya dengan sangat menyakitkan, dan membersihkan penghinaannya dan menenangkan semua kebencian yang membara di hatinya. Tanda hubung 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 tanda hubung. S saat ini berada di dalam ruangan lantai pertama. Dia sedang melihat cincin penyimpanan berwarna coklat di tangannya. Matanya bersinar terang. Itulah tujuannya sejak awal. Jika dia gagal membunuh Dulce dalam 5 menit maka dia akan mengambil cincin penyimpanannya saja dan melarikan diri. Dia begitu teralihkan olehnya sehingga Dulce bahkan tidak menyadari cincinnya diambil darinya ketika dia memikirkan kehebatannya. Setelah membuka gerbang surgawi ke-9, benang jiwanya juga menjadi lebih licik dan kuat. Bahkan dia kagum dengan kemahiran keterampilan yang diciptakannya sendiri. Aku tidak punya waktu, dia akan segera menyadari cincin penyimpanannya yang hilang. Aku harus segera menemukan platformasi itu dan menyingkirkan penghalang ini. Dia bergumam pelan. S hendak mencari platformasi di dalam cincin penyimpanan ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu yang hampir dia lupakan di saat-saat mendesak. Aku tidak bisa membukanya tanpa membunuhnya, sial. Dia mengutuk dalam benaknya saat dia akhirnya mengingat kata-kata sistem tentang harta karun ruang penyimpanan. Sebelum dia bisa mengutuk nasib buruknya lebih jauh, dia mendengar suara dingin di benaknya. Sama dengan. Pickpocket berhasil. Host mencuri. 1. Harta karun ruang penyimpanan tingkat rendah, level tinggi, rune level mortal keempat. 21. Harta karun ruang penyimpanan tingkat rendah, level menengah, rune level mortal ketiga. 41. Harta karun ruang penyimpanan tingkat rendah, rune level mortal kedua. 5. Harta karun ruang penyimpanan tingkat terendah, rune level mortal pertama. 1. Kelas 1, mawar darah 1000 tahun di atas bintang 9 atau peringkat emas. 40.009, pil tingkat terendah, pil peringkat putih. 10.092, pil tingkat rendah, pil peringkat hijau. 5.932, pil tingkat rendah, level menengah, pil peringkat biru. 1021, pil tingkat rendah, level tinggi, pil peringkat biru. 8, pil tingkat rendah, level menengah, pil peringkat ungu. 7.653, senjata. Tingkat menengah, kelas rendah 3 bintang. 34, senjata tingkat tinggi, kelas rendah 4 bintang. Teknik dan keterampilan level terendah, level fana, 21 teknik, 184 keterampilan. Teknik dan keterampilan level rendah, level pengkhawatir, 9 teknik, 48 keterampilan. Teknik dan keterampilan level menengah rendah, level master, 1 teknik. Koin ruby, 140,4 juta. Batu ki kelas sampah, level rendah, 12 juta. Batu ki kelas terendah, level menengah, 998.000. Batu ki kelas rendah, level tinggi, 50,22. Platformasi level terendah, level fana pertama, rune yang diurutkan, 1.
Kontrak budak, 172. Obat-obatan herbal dan biji logam, 20.093 herbal, 1.546 biji logam. Hadiah, 10.890 poin pencuri. Poin pencuri, 10.960. Sama dengan. S saat ini sedang melihat panel sistem dengan linglung. Saat dia membaca, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak mempercayai matanya dan berpikir bahwa sistem telah rusak dan menunjukkan angka dan kata yang salah. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia memeriksa dengan metode yang berbeda, angka-angkanya tetap sama. Aku kaya sekali, dia hampir berteriak keras. Rubah betina itu terlalu kaya, kata S dengan linglung. Dia akhirnya mengerti kekayaan seorang putri kerajaan. Tetapi sekarang semua ini milikku. Kau pasti akan membelah darah karena marah begitu aku melarikan diri ke sini. Tetapi sangat disayangkan bahwa aku tidak akan dapat melihat wajah jelekmu sendiri saat itu. S tertawa jahat saat dia memikirkan wajah marah Dulce. Semua cincin penyimpanan di dalam cincin Dulce itu saja sudah cukup untuk membuatnya tersenyum lebar. Karena dengan banyaknya cincin penyimpanan ini dia dapat meningkatkan ruang penyimpanan pencurinya. Dia sekarang bahkan dapat mengubah semua pil itu menjadi EXP, dan dengan semua pil itu jika dia mau dia dapat membangun fondasinya sekarang. Namun ketika dia mengingat risiko yang terlibat dengannya dia menyerah pada ide itu. Suara dingin dari sistem membangunkannya dari mimpi indahnya. Dia melihat di atas panel utama hitam transparan ada banyak segi 5 berwarna abu-abu. Setiap pentagon diukir dengan simbol rune perak yang berbeda. Namun tidak semuanya berwarna abu-abu, 5 di antaranya bersinar dengan cahaya keemasan di sekelilingnya dan simbol-simbol di atasnya berkilauan dengan titik-titik perak. Kelima pentagon simbol ini adalah panel status, panel misi, panel pemberitahuan, toko sistem, dan ruang pencuri, masing-masing memiliki jenis simbol rune yang berbeda yang mewakilinya. Setiap kali S membuka beberapa jenis fungsi baru dari sistem, pentagon dengan simbol rune yang mewakili fungsi yang sama mulai bersinar dengan cahaya keemasan di sekelilingnya dari keadaan abu-abu mereka. Setelah itu S dapat dengan mudah membuka atau melihat fungsi itu hanya dengan satu pikiran. Saat ini, simbol yang menyerupai koin bersinar dengan cahaya biru. Ini adalah simbol ruang pencuri. S membuka panel dengan pikiran seperti yang selalu dilakukannya. Sama dengan. Ruang pencuri. Sistem mendeteksi cukup banyak harta ruang penyimpanan untuk meningkatkan ruang pencuri. Menu peningkatan. Harta ruang penyimpanan, 68. 2 harta ruang penyimpanan dengan 1000 TP, 40 meter kubik ruang pencuri makhluk tak hidup tambahan. Harta ruang penyimpanan tingkat rendah ke tinggi, 63. 10 harta ruang penyimpanan tingkat rendah dengan 5000 TP, membuka fungsi makhluk hidup ruang pencuri dan 100 meter kubik ruang. Peringatan, jika tuan rumah membuka fungsi penyimpanan makhluk hidup di ruang pencuri, maka fungsi makhluk tak hidup akan dihapus oleh sistem. Sama dengan. Dia melihat panel pencuri dengan semua informasi tentang barang-barangnya di dalam ruang pencuri. Dia melihat fungsi peningkatan baru ditambahkan ke panel dan membaca semua. Ini, S kesulitan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah membaca fungsi baru dan bagaimana cara kerjanya. Dia ingin membuka cincin penyimpanan ini secepat mungkin dan hanya dengan mengubah cincin penyimpanan kelas rendah lainnya menjadi ruang pencuri miliknya sendiri, dia akan dapat melakukannya. Dia berada dalam dilema, jika dia memilih untuk hanya menghabiskan 1000 TP maka sistem hanya akan mengambil cincin penyimpanan sampah kelas terendah dari dalam, dan dengan melakukannya, sistem harus membuka cincin ini. Setelah itu, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan cincin itu dan menyimpan 4000 TP juga. S diam-diam mempertimbangkan pro dan kontra dari ini dan akhirnya mengambil keputusan. Sistem membuka fungsi penyimpanan makhluk hidup. Poin pencuri, 5.960. Dia melihat TP-nya turun setengah tetapi dia tidak peduli tentang itu setelah memikirkan keuntungan dari fungsi penyimpanan makhluk hidup. Sama dengan. Fungsi telah diaktifkan. 90 meter kubik juga telah ditambahkan. Ruang pencuri telah ditingkatkan menjadi ruang pencuri hidup. Sekarang tuan rumah dapat menyimpan makhluk hidup terbatas, dan makhluk mati apapun di dalamnya selama ruangnya cukup besar. Peringatan,
Rencana peningkatan lama telah dihapus setelah tuan rumah mencapai batas maksimum ruang penyimpanan yang bisa didapatkannya dengan level otoritasnya saat ini. Rencana peningkatan baru akan tersedia setelah tuan rumah meningkatkan otoritasnya. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S melihat simbol yang menyerupai, koin tidak lagi kosong di tengahnya tetapi ada rune jenis makhluk aneh muncul di tengah koin. Dia menduga itu adalah simbol makhluk hidup jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang bagaimana dia bisa meningkatkan otoritasnya tetapi ingat dia masih di dalam sarang musuh. Sekarang cincin itu tidak lagi menghalangi kinya karena tanda kidul setelah dihapus oleh sistem. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa ruang penyimpanan barunya. Dengan sebuah pikiran, S melihat ruang besar di dalam cincin itu dan itu jelas jauh lebih besar dari ruang pencuri lamanya. Dia segera menyadari lempengan batu putih dengan banyak simbol rune yang bersinar di atasnya. Dia segera menebak apa itu dan segera mengeluarkannya dari cincin penyimpanan. Dia meletakkan cincin dan lempengan formasi putih di dalam ruang pencurinya sendiri. Dan segera pergi untuk menjemput Eva. Pelarian hampir dalam genggamannya. Dulce sedang mencari S dengan putus asa ketika tiba-tiba dia merasa seperti seseorang telah menusuknya dengan palu besar di belakang kepalanya. Dia langsung jatuh ke lantai. Dia mencoba untuk bangkit kembali dengan cepat, tetapi rasa sakitnya terlalu parah, memuntahkan genangan darah. Pengawalnya mulai panik melihat dia memuntahkan darah. Mereka mengira S telah menyerangnya secara diam-diam dan dengan cepat mulai memanifestasikan ki dan siap untuk melindunginya dengan nyawa mereka. Rasa sakit mulai memudar setelah beberapa saat dan Dulce akhirnya sadar kembali. Wajahnya pucat setelah apa yang baru saja terjadi. Dia tahu persis dari mana rasa sakit langsung ini berasal. Sebuah urat nadi muncul dari pelipis Dulce, pencuri itu entah bagaimana telah menghapus tanda kiku dari cincin penyimpanan. Semburat keheranan muncul di wajah Baldi saat dia bergumam pelan, itu tidak mungkin. Dia tidak bisa melakukan itu, tidak ada yang bisa. Dulce mengatupkan rahangnya begitu erat, gusinya dalam bahaya cedera. Saat dia memarahinya dengan keras, kau pikir aku berbohong. Bahkan aku tidak mengerti ini, bagaimana seseorang bisa menghapus tanda ki dari harta karun penyimpanan bintang 4 tanpa membunuh pemiliknya. Apakah dia dari sekte kuno? Saat gagasan itu muncul di benaknya, dia segera menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar dari sekte kuno, dia tidak akan pernah mencuri dari semua kota hina ini dan dirinya. Karena kekayaan seorang pengikut sekte kuno bahkan dapat menyaingi kekaisaran kelas 1. Mereka tidak perlu mencuri, mereka semua adalah makhluk yang sangat sombong dan angkuh. Mereka bahkan menganggap datang ke tanah yang lebih rendah di bawah mereka jauh lebih sedikit daripada mencuri. Pencuri itu pasti memiliki sesuatu yang luar biasa padanya, yang bahkan dapat membuka harta karun ruang penyimpanan. Aku harus mengambilnya berapapun biayanya. Dulce berpikir serius tetapi ada keserakahan yang kuat di matanya. Cari secara terpisah jika kamu melihatnya bertarung sampai akhir. Beli waktu sebanyak yang kamu bisa sampai bantuan tiba. Jika ada yang berani melarikan diri, aku akan membunuh orang itu sendiri dengan cara yang paling kejam. Dia memberi perintah dan mulai mencari dengan gila-gilaan. Setelah tanda kinya dihapus paksa dari cincin penyimpanan, Dulce berada dalam kondisi lemah, tetapi dia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah rahasia misterius S. Tanda hubung 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 tanda hubung. Di lantai 5 di ruangan tempat Eva bersembunyi. Sudah 15 menit sejak S pergi dan dia sangat khawatir tentangnya. Tetapi dia tidak bisa mencarinya karena bahkan dia tahu bahwa dia hanya akan menghalangi jalannya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa untuk keselamatannya. Tiba-tiba, dia mendengar keributan di luar tetapi dia tidak berani bergerak ke arah jendela. Apa yang akan terjadi jika dia ketahuan? Dia kuat tetapi dia tidak bisa melawan atau melarikan diri dari para ahli alam pembangunan fondasi Ki tanpa S. Pintu mulai terbuka perlahan dan Eva tersadar dari lamunannya. Ia memegang gagang pedangnya erat-erat dan siap bertarung jika diperlukan. Eva, suara berbisik terdengar di ruangan itu. Tidak peduli seberapa pelan suaranya, ia tidak akan pernah lupa siapa pemilik suara itu. Ia segera meninggalkan tempat persembunyiannya dan berlari ke arah pemilik suara itu. S dengan waspada mengamati sekeliling ruangan untuk melihat apakah Eva masih di sana atau ia telah mengubah tempat persembunyiannya. Ia telah mencari di seluruh lantai atau mungkin seluruh gedung jika itu kasus kedua.
Sebelum ia dapat menggunakan indera surgawinya untuk mencarinya, sebuah bayangan muncul dari ruangan dan bergerak ke arahnya, ia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ia dapat menghindar tetapi dengan kemampuan tanda jiwanya, ia tahu siapa orang itu jadi ia tidak menghindar. Es merasakan tubuh lembut Eva dan kehangatannya. Udara berubah dan dipenuhi dengan wanginya, seperti mawar segar. Es tidak punya waktu untuk menikmati semua ini karena Eva menatapnya dengan lembut dengan air mata di matanya yang indah. Kau membuatku sangat khawatir, keluh Eva pelan. Bahkan dengan wajah palsunya, dia terlihat sangat imut. Melihatnya bertingkah seolah-olah bahkan dalam situasi ini Es tersenyum tak berdaya, tetapi dia merasa hangat di dalam dan berkata sambil memeluknya, aku baik-baik saja dan aku bahkan menemukan jalan keluar dari sini. Benarkah? Ayo pergi. Lalu mengapa kamu membuang-buang waktu? Dia berkata dengan senyum menawan. Dia menikmati pelukannya. Es menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia tersenyum padanya. Baiklah, tetapi kamu tidak perlu melakukan apapun kali ini. Eva menjadi bingung setelah mendengarnya dan hendak bertanya apa maksudnya dengan kata-kata itu. Ketika dia merasakan eski di tangannya dan hal terakhir yang dia ingat setelah itu adalah kegelapan. Es telah menempatkannya di dalam ruang pencurinya. Ini adalah alasan utama dia memutuskan untuk membuka kunci fungsi ini sehingga dia dapat dengan aman menempatkan Eva di dalamnya dan dia tidak harus menghadapi bahaya apapun saat dia melarikan diri dari sini. Tetapi ruang pencuri ini juga memiliki keterbatasan karena dia hanya dapat menempatkan satu humanoid hidup di dalamnya. Jika dia ingin menempatkan yang lain, dia harus meningkatkan ruang pencuri menjadi 1000 meter kubik. Dia mempelajarinya dari sistem ketika dia bertanya apakah dia dapat menempatkan Eva dan Mattis di dalam tanpa masalah. Setelah mengetahui hal ini, dia memilih Eva daripada Mattis karena dia masih tidak mempercayai Mattis, dia masih menyembunyikan sesuatu tentang orang tuanya darinya, dan itulah sebabnya dia tidak dapat mempercayainya dengan kompeten. Mattis tidak seperti Eva yang mempercayainya secara membabi buta dan menceritakan semuanya. Dia adalah teman pertamanya dan ingin menghadapi bahaya bersamanya dalam situasi seperti ini, bahkan itu berarti kematian. Oleh karena itu, Es tidak ingin menempatkannya dalam bahaya hanya karena dia menghargai Mattis. Setelah dia menempatkan Eva ke dalam ruang pencurinya, dia bergerak menuju banjir ketiga untuk menemukan Mattis. Waktunya sangat sempit, dia tidak ingin Dulce mengetahui bahwa dia sudah memiliki metode untuk membuka cincin penyimpanannya dan melarikan diri dari sini tanpa diketahui. Tanpa dia sadari, Dulce sudah mengetahuinya karena cincin penyimpanan dibuat oleh formasi rune ruang angkasa tingkat manusia yang unik dan jika kamu memberikan koneksi dengan pemiliknya dengan paksa, pemiliknya akan merasakannya seperti Dulce. Rylan tidak mengetahuinya karena cincin penyimpanannya dibuat oleh perajin rune pemula dengan hanya 5 simbol rune yang masih belajar tentang simbol rune dan cincin penyimpanan itu adalah kualitas terendah. Namun, cincin Dulce adalah cincin penyimpanan dengan kualitas tertinggi yang dapat kamu temukan di Land of Kingdoms dan dibuat oleh perajin rune manusia peringkat keempat. Kingdom dan Empires memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang tertinggi dan tingkat ketiga adalah yang terendah. Kamu hanya dapat menemukan perajin rune di Kingdom tingkat kedua atau lebih tinggi. Rune Craters memiliki 9 tingkatan manusia. Hanya 5 kerajaan kelas 1 teratas yang memiliki perajin rune mortal peringkat 4. Dan setiap orang dari mereka memperlakukannya sebagai harta karun negara. Es tidak tahu tentang ini karena negeri kota tidak memiliki izin untuk mengungkapkan informasi ini kepada masyarakat luas, hanya penguasa kota seperti Kota Bulan Baru yang akan mencapai peringkat negara yang berhak mengetahuinya. Mattis masih berpura-pura mencari. Dia memasuki ruangan kosong ketika dia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Dia berbalik dan melihat itu adalah Es dan tersenyum. Apakah kamu berhasil? Dia bisa tahu bahwa Dulce ada di dalam penginapan dan sedang menuju ke arah ini setelah mendengar keributan para penjaga. Ayo pergi, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Es memasuki ruangan dan langsung menuju jendela dan melompat dari sana tanpa melihat ke arah Mattis. Mattis tidak menunda dan dengan senang hati mematuhi perintah Es dan melompat mengejarnya. Di luar terbuka lebar dan tidak ada yang menjaga area tersebut. Karena Dulce telah memerintahkan setiap orang untuk mencari Es dengan panik tanpa berpikir dia akan melarikan diri dari luar seperti sebelumnya. Es melihat penghalang yang terang dan mengeluarkan platformasi dari ruang pencurinya. Mattis tercengang setelah melihat platformasi dengan simbol-simbol misterius.
Setelah es menuangkan kinya ke dalam pelat itu mulai bersinar dan es merasakan aliran informasi tentang cara menggunakan formasi ini muncul di benaknya. Itu adalah hasil kerja sistem. Ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi semacam ini dan menjadi terkejut melihat semua informasi itu. Formasi ini bahkan dapat menjebak ahli alam Sungai Qi selama 1 jam. Dia berpikir dengan gembira dan akhirnya mengetahui keajaiban formasi. Plat formasi mulai melayang di tangan es dan tiba-tiba penghalang besar itu tersedot ke dalam plat dan langit berubah mendung lagi saat hujan mulai turun deras. Es dan Matis tidak tinggal di sana dan segera melarikan diri ke arah gerbang kota. Tanda hubung 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 tanda hubung. Dulce baru saja mencapai lantai 3 gedung itu ketika dia melihat hujan mulai turun di luar. Dahinya mulai berkerut lebih jauh dalam kerutan setelah memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia melarikan diri, gumam Dulce dengan bingung. Keganasan Dulce begitu kuat hingga dia merasa pingsan. Dia tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi. Dia telah kalah dari pencuri kecil. Aku belum selesai dengan kau penjambret bajingan. Dia memuntahkan darah dan pingsan karena marah setelah meraung. Lolongan kesedihannya mengejutkan seluruh penginapan. Kejadian ini akan menjadi noda terbesar dalam hidupnya. Dulce membuka matanya yang mengantuk dengan ringan dan melihat langit-langit yang indah. Awalnya dia merasa sangat nyaman dan hangat dari tempat tidur yang lembut dan tersenyum tanpa sadar, tetapi senyumnya segera menghilang pada saat berikutnya dan digantikan oleh kemarahan yang hebat. "Di mana aku?" Dia berteriak keras dan segera berdiri. Dia ingat dengan jelas apa yang telah terjadi sebelum dia pingsan dan darahnya mulai mengalir deras karena marah. Pencuri bajingan itu lolos dari tanganku dan dia bahkan memiliki ramuan legendaris yang diinginkan ayah dan paman kedua. Ketika dia memikirkan ayahnya, wajahnya menjadi pucat seperti hantu. Dia telah membuat kesalahan besar kali ini. Dia berada di kota Pegunungan Merah untuk memanen mawar darah. Ayahnya, sang raja, hanya tahu ini adalah ramuan obat legendaris di atas ramuan obat kelas emas, dan itu disebut mawar darah. Mereka tidak tahu efek medisnya karena pamannya yang menemukan dan memberitahu mereka tentang hal itu sejak awal. Kerajaan Palu Emas menemukan mawar darah ini 100 tahun yang lalu dengan keberuntungan murni. Pada saat itu nama kota Gunung Merah hanya kota gunung dan itu hanya kota bintang 3. Karena gunung itu tidak merah itu normal. Gunung itu berubah menjadi merah ratusan tahun yang lalu dalam satu malam. Setelah berubah menjadi merah ada kegemparan dan rumor mulai menyebar di seluruh tanah kota, rumor itu bahkan mencapai kota bintang 1. Seperti seseorang telah membantai seluruh kota dan mewarnai gunung menjadi merah dengan darah. Atau ada harta karun alam langka yang tumbuh di sini. Bahkan penguasa kota saat itu terkejut dengan kemunculan warna merah yang tiba-tiba ini, bahkan dia berpikir semacam harta karun dibawa ke sini dan itu adalah malapetaka bagi kota bintang 3. Karena jika benar-benar ada harta karun alam di sini kotanya akan dihancurkan hanya untuk merahasiakan keberadaannya. Tetapi tidak seorang pun menemukan apapun tidak peduli seberapa banyak mereka mencari. Semua orang mengira itu hanya fenomena alam jadi mereka menyerah. Penguasa kota juga menghela nafas lega. Kerajaan Palu Emas itu bagaimanapun juga adalah salah satu dari 10 kerajaan teratas di tanah tingkat menengah dan wilayahnya cukup besar. Jadi mereka tidak memperhatikan tempat tandus ini apalagi kota bintang 3 seperti kota pegunungan. Namun kemudian pangeran kedua dari kerajaan Palu Emas yang merupakan alkemis kelas biru kerajaan itu, suka bepergian ke seluruh negeri dan menjelajahi reruntuhan kuno. Dari salah satu reruntuhan kuno, ia menemukan sebuah gulungan merah tua. Gulungan itu terbuat dari kulit binatang iblis yang kuat dan itu adalah tulisan kuno para iblis. Bahasa iblis tidak umum di sini, tetapi beberapa orang masih mempelajarinya setelah semua iblis pernah menguasai benua angin biru. Namun seorang pahlawan muncul dari jajaran manusia dan ia menyatukan seluruh umat manusia. Ia adalah orang pertama yang memperjuangkan hak dan kebebasan umat manusia. Ia mengklaim seluruh benua dari iblis setelah perang berdarah. Setidaknya itulah ceritanya. Setelah umat manusia mengklaim benua ini, ada banyak catatan kuno, rune, dan alam rahasia yang ditinggalkan iblis. Itulah sebabnya bukan tidak mungkin menemukan seseorang yang fasih dalam bahasa iblis. Setelah menerjemahkan tulisan kuno, pangeran kedua mempelajari tentang proses pembuatan ramuan obat legendaris yang sangat langka. Ramuan itu hanya dapat lahir setelah ribuan tahun di tanah khusus yang diwarnai dengan darah jutaan orang tak berdosa, yang disebut mawar darah.
Darah yang terbenam di tanah khusus hanya melahirkan dan menumbuhkan satu, mawar darah, ia tidak akan pernah bisa melahirkan yang kedua. Sayang sekali dia hanya menemukan cara membuat ramuan dan namanya, tidak ada informasi lebih lanjut tentang kegunaannya yang diberikan dalam tulisan kuno itu. Dia hanya tahu bahwa ramuan obat ini berada di atas peringkat emas dan menyebutnya ramuan legendaris. Ketika pangeran kedua dari kerajaan Palu Emas itu mengetahui tentang mawar darah, dia menjadi heran dan berpikir mustahil untuk memenuhi semua persyaratan itu. Hanya menemukan tanah khusus itu adalah mimpi yang sia-sia. Itu juga terjadi saat rumor tentang Gunung Merah mulai menyebar. Rumor itu sampai ke telinga pangeran kedua karena dia suka bepergian. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikannya dan suatu malam tiba-tiba teringat dalam gulungan kuno itu tertulis mawar darah setelah lahir, ia akan bersembunyi jauh di bawah tanah dan tanah merah juga akan menyerap ke dalam tanah untuk mematangkannya. Hanya ketika waktu kematangannya tiba, ia akan mulai muncul dari bawah tanah dan mekar dalam ratusan tahun setelah itu. Tanah merah mulai muncul ke permukaan dan mewarnai tanah di sekitarnya dengan warna merah juga. Ini adalah tanda-tanda mawar darah mekar. Saat pikiran ini muncul di benaknya, ia segera pergi menemui saudara laki-laki pertamanya yang kini menjadi raja kerajaan saat ini. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan masalah itu terlalu besar untuk ditanganinya sendiri. Pangeran kedua menceritakan segalanya tentang gulungan kuno dan rumor tentang kota pegunungan. Pangeran pertama bukanlah orang bodoh dan ia juga memiliki pikiran yang sama dengan saudara laki-lakinya yang kedua. Mereka segera berdiskusi dan memilih untuk menyampaikan informasi ini kepada ayah mereka, mantan raja, dan mantan raja itu juga gelisah setelah mengetahui hal ini dan segera memberi perintah untuk menyelidiki kota itu. Itu hanya tebakan, tetapi jika benar-benar ada ramuan legendaris di kota itu, mereka dapat dengan mudah menukarnya dengan sekte kuno manapun untuk mendapatkan tempat sebagai murid atau mungkin itu dapat membantu ahli puncak mereka untuk menerobos ke alam berikutnya dan mereka mungkin menjadi sebuah kerajaan. Ada banyak kemungkinan. Kerajaan Palu Emas menyelidiki kota, mencurigakan, ini secara diam-diam dan menemukan formasi persembunyian tua yang tersembunyi dengan baik di puncak gunung. Karena formasi persembunyian inilah tidak seorang pun dari negeri kota menemukan mawar darah yang belum matang. Setelah kerajaan mengonfirmasi keberadaan ramuan itu, mereka dengan cepat menutup rumor dan mulai mendukung kota dari bayang-bayang untuk melindunginya dari kerajaan lain. Setelah ratusan tahun menunggu, mawar darah akhirnya akan mekar dan paman kedua Dulce ingin datang sendiri untuk memanennya. Tetapi raja menghentikannya karena dia takut mata-mata dari kerajaan atas lainnya mungkin mengetahuinya. Karena sebuah acara besar akan datang dan semua orang saling waspada. Jika mereka membuat gerakan tiba-tiba atau gegabah, mereka akan segera memberitahu yang lain. Jika Bloodrose terungkap, bahkan kekaisaran akan terlibat dalam hal ini jadi dia tidak ingin mengambil risiko. Pada akhirnya, raja mengirim putrinya yang pintar, Dulce, untuk memanen Bloodrose secara pribadi. Dia bisa saja mengirim salah satu dari ketiga putranya, tetapi mereka tidak secerdas putrinya. Dulce menerima perintah ayahnya dan akhirnya mengerti mengapa mereka melindungi kota kecil itu selama bertahun-tahun. Karena rahasia Bloodrose hanya diketahui oleh mantan raja, raja saat ini, dan mantan pangeran kedua. Sekarang Dulce juga mengetahuinya. Dia menggunakan pikirannya yang licik dan menyusun seluruh rencana untuk mengambil Bloodrose dengan aman tanpa memberitahu siapapun. Kota Bulan Baru ingin menjadi sebuah negara dan dia membuat mereka menerima kota Gunung Merah sebagai kekuatan bawahan. Ini akan membenarkan kedatangannya ke sini dengan menyamar sebagai seorang penguji. Itulah alasannya, kota seperti kota Gunung Merah adalah kota bawahan kota Bulan Baru. Namun, ia memiliki kemampuan karena selama bertahun-tahun untuk melindungi Bloodrose, Golden Hammerhead Kingdom menghabiskan cukup banyak sumber daya untuk keluarga penguasa kota dan sekarang mereka setara dengan kota-kota bawahan New Moon City. Dulce memilih untuk datang ke sini pada akhirnya, tetapi masih ada beberapa hari sebelum Bloodrose mekar sepenuhnya dan, pada hari-hari ini, seluruh insiden es terjadi. Sehari sebelum ia mendapat berita tentang es, ia memanen Bloodrose yang mekar sepenuhnya dan berencana untuk kembali ke New Moon City jika ia tidak mendapat berita tentang es setelah seminggu. Namun, siapa yang mengira bahwa ia akan menemukannya keesokan harinya? Ia berpikir bahwa surga sedang menghadiahinya atas usahanya. Pada akhirnya, melainkan pembalasan dendam. Pencuri yang dia yakini akan dia tangkap beberapa jam lalu kini telah pergi.
Dan dia bahkan mengambil semua kekayaannya yang telah dia kumpulkan dengan cara membunuh, kesulitan. Di atas hal yang paling penting, mawar darah ada di dalam cincin penyimpanannya dan jika ayahnya mengetahuinya, dia akan melakukan perjalanan ke neraka. Buruk, Liuk, dia berteriak sambil memanggil pengawalnya. Pintu kamar terbuka dan Baldi dan Liuk masuk dengan tergesa-gesa. Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Tanya Dulce dengan dingin. 2 jam. Jawab Baldi dengan gugup sementara kepalanya tertunduk. Dulce melotot dan menjadi semakin marah. Di mana pencuri itu, kamu tangkap atau tidak? Butiran keringat mulai terbentuk di kepala botak Baldi saat dia menjawab dengan takut-takut. Tidak putri, kami masih mencari di kota ini. Ada sesuatu yang kami temukan saat kami mencarinya. Penguasa kota Riverflower hilang dan kami bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Kami berasumsi bahwa dia telah melarikan diri dengan si kerdil itu. Sampah tak berguna, semua orang di sini sampah. Dulce meledak pada Baldi dengan wajah yang berubah karena marah. Pada tingkat ini, dia mungkin benar-benar mati karena marah. Dia menghentakkan kakinya karena marah dan cemas hanya dengan memikirkan seluruh kejadian itu. Keserakahan benar-benar membutakan nalarnya dan sekarang dia dalam masalah besar jika dia tidak menemukan pelakunya di sebelah barat kota Gunung Merah. Beberapa mil jauhnya, terdapat hutan terbesar di daratan kota, Hutan Bulan. Hutan Bulan terbagi menjadi wilayah luar, dalam, dan inti. Kebanyakan manusia biasa dan kultivator tingkat rendah hanya bepergian di antara wilayah luar Hutan Bulan dan tidak ada yang berani melampiaskannya lebih dalam. Karena di wilayah dalam, binatang iblis terlemah adalah puncak alam gerbang Ki dan wilayah inti adalah yang paling mematikan. Tepat pada saat itu, 2 siluet bergerak di wilayah luar Hutan Bulan dengan kecepatan tinggi di jalan tanah di antara pepohonan. Dari arah itu, mereka menuju wilayah dalam Hutan Bulan. Mereka masih akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan sebelum mencapai wilayah dalam dengan kecepatan mereka saat ini. Kedua siluet ini jelas Es dan Mattis. Setelah mereka lolos dari perangkap Dulce, melarikan diri dari kota adalah hal yang mudah bagi keduanya. Es tidak ingin tinggal di kota lebih lama lagi karena dia tahu Dulce pasti akan mencarinya seperti anjing gila. Bagaimanapun, dia telah mencuri semua harta karunnya dan dia merasa cukup senang tentang hal itu, tidak ada sedikit pun rasa bersalah di hatinya. Mattis bergerak tepat di samping Es dan tercengang melihat bahwa dia dapat menyamai kecepatan ranah Ki Foundation-nya dengan mudah. Dia mengalami kesulitan untuk menerimanya. Orang tuanya pasti meninggalkan beberapa teknik dan keterampilan yang luar biasa atau bahkan harta karun legendaris itu untuknya. Dia berpikir ketika cahaya aneh melintas di matanya. Mattis tahu lebih baik daripada siapapun seberapa kuat orang tua Es ketika dia bertemu mereka bertahun-tahun yang lalu. Tentu saja, mereka tidak dapat meninggalkan sisa-sisa untuk anak mereka sendiri, bukan? Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa mereka benar-benar tidak meninggalkan apapun untuknya dan apa yang dia lakukan hari ini semua karena sistem misterius itu. Mereka melarikan diri selama 6 jam dan akhirnya menghela napas lega, mereka akhirnya jauh dari kota dan Dulce. Es terengah-engah sekarang karena dia telah membunuh hampir semua penjaga elit dan bahkan bertarung dengan ahli ranah Ki Foundation seperti Dulce, yang lebih kuat dari siapapun karena Six Ki Guides Foundation-nya. Dan setelah dia melarikan diri dari kota, dia terus-menerus menggunakan Ki-nya untuk berlari, sekarang dia kelelahan. Jika dia tidak membuka 4 gerbang kegelapan, dia akan kehabisan Ki. Namun, dia kagum dengan kecepatan pemulihan Ki-nya. Dark Void di dalam perutnya terus-menerus menyedot Ki surga dan mengubahnya menjadi haki. Es menduga bahwa dia dapat pulih dalam 1 jam dengan kecepatan pemulihan ini dan berterima kasih kepada sistem atas hadiah yang luar biasa ini. Es sedang berpikir keras sambil mengatur napasnya, dan baru saja akan melepaskan Eva dari ruang pencurinya ketika dia merasakan sensasi dingin dari belakang dan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia merasakan bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya dan indera jiwanya mulai berdering seperti lonceng. Itu adalah peringatan bahwa dia dalam bahaya besar. Dia tidak punya waktu untuk berbalik untuk melihat situasi. Es dengan cepat bereaksi dan mencoba menghindari apapun yang datang dengan langkah samping tetapi dia terlambat dan bilah dingin yang tajam menembus tulang belikat kiri ini. Respons sesaatnya menyelamatkan jantungnya dari tertusuk tetapi dia masih terluka. Ki kuat yang datang dari bilah dingin itu memompa ke dalam tubuhnya melalui luka, jika bukan karena keunikan haki-nya, tubuhnya mungkin akan meledak karena Ki yang kuat.
Es menenangkan pikirannya dan mengabaikan rasa sakit yang berdenyut yang datang dari luka dan menggunakan langkah diam untuk melarikan diri dari bilah itu. Haki-nya masih bertarung dengan ki asing di dalam tubuhnya. Es terkejut saat berikutnya, Dark Void mulai menyedot ki asing dan ki berubah menjadi haki. Ini adalah kemampuan lain dari Dark Void yang tidak diketahuinya dan bertanya-tanya apakah kekosongan misterius ini memiliki kegunaan lain. Es tidak punya waktu untuk merenungkan Dark Void karena dia mendengar suara yang tidak terduga ketika dia lolos dari bilah pedang dan berbalik. Dia tahu siapa pemilik suara ini saat mendengarnya. Ketika Es berbalik, dia melihat Matis memegang pedang panjang dengan darahnya menetes ke tanah dari bilahnya. Dia melihat Matis menatapnya dengan kaget dan takut. "Hah, bagaimana kau bisa lolos dari ledakan alam Ki Foundation, Manifestation Ki?" Tidak. Tubuh seorang penggarap gerbang Ki tidak dapat menahannya. Matis berkata sambil meringis saat dia menatap Es dengan ngeri seolah-olah dia melihat hantu. Hati Es menjadi dingin saat dia melihat Matis memegang senjata dan ketika dia mendengar kata-kata Matis. Dia akhirnya mengerti bahwa dia baru saja lolos dari kematian karena Haki dan Dark Void. Jika salah satu saja dari mereka hilang, dia akan menjadi mayat dingin sekarang. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak memiliki salah satu dari mereka, dia masih bisa mengeluarkan ki dengan ki surgawi. Hanya saja dia tidak bertemu dan bertarung dengan ahli alam Ki Foundation sehingga pengetahuannya kurang. "Mengapa kamu menyerangku secara diam-diam? Kupikir kamu bersamaku." Es bertanya dengan dingin, amarah menggelegak di dalam dirinya. Dia ingin tahu mengapa orang tua ini melakukan ini. Dia tidak berpikir bahwa Matis akan memendam niat jahat terhadapnya sehingga kewaspadaannya menurun dan dia tidak menggunakan seluruh indera jiwanya pada Matis saat itu karena kelelahan. Tetapi saat Matis melihat celah, dia menyerang dengan gerakan yang pasti membunuh. Matis tahu penyamarannya terbongkar dan ia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Ia menenangkan jantungnya yang berdebar kencang dan berkata sambil mendesah dalam, "Saat pertama kali melihat potretmu, aku cukup terkejut saat itu, dan akhirnya menyadari bahwa kau masih berada di kota ini selama bertahun-tahun. Saat itu, aku benar-benar ingin menemukanmu dan menceritakan tentang orang tuamu. Aku ingin membalas kebaikan hatimu karena telah menyelamatkan hidupku. Namun, aku tidak dapat menemukanmu seperti terakhir kali dan berpikir kali ini kau benar-benar meninggalkan kota ini untuk menyelamatkan hidupmu. Aku menyalahkan diriku sendiri atas ketidakmampuanku. Namun setelah 2 hari wanita jalang itu datang dan memulai pembantaian, ia membunuh seluruh keluargaku, istriku, anak-anakku, cucu-cucuku." Niat membunuh mulai terpancar dari mata Matis saat ia menyebut keluarganya. "Aku ingin membunuh seluruh keluarga pelacur itu untuk membalas dendam pada keluargaku, tetapi apa yang bisa dilakukan bidak sepertiku? Kita semua tinggal di negeri kota, negeri tingkat terendah dan semua negeri tingkat atas menganggap kita sebagai budak belaka. Mereka bahkan tidak mengizinkan kita memiliki sumber daya yang layak untuk menjadi kuat. Takdir kita ada di tangan mereka saat kita lahir di sini. Aku kehilangan semua harapan dan menjadi sekam kosong sampai aku melihatmu melakukan semua hal ajaib itu. Aku melihat harapan untuk membalaskan dendam keluargaku. Kau bahkan membuka cincin penyimpanan dan menghancurkan legenda. Lalu terlintas dalam pikiranku bahwa karenamu semua keluargaku mati dan karenamu kotaku menjadi puing-puing." Dia menatap Es dengan penuh kebencian. "Jadi, aku memutuskan untuk membunuhmu dan mengambil rahasiamu untuk diriku sendiri. Tapi kau terlalu aneh dan aku tidak yakin akan keberhasilannya. Aku menunggu saat yang tepat dan akhirnya menemukan celah beberapa saat yang lalu ketika kau kelelahan. Tapi siapa yang mengira bahwa bahkan serangan diam-diamku tidak dapat membunuhmu?" Matis berkata dengan frustrasi dalam suaranya. Matis sangat percaya diri dengan kemampuannya tetapi Es telah menangkalnya dan sekarang dia harus melawannya secara langsung. Namun dia tidak patah semangat seperti rubah tua karena dia mengira Es masih bertarung dengan ki yang dilepaskannya dengan serangannya dan dalam kondisi lemah. Dan setelah pidatonya yang besar dan penuh kebencian, dia pasti ragu untuk menyerangnya. Setelah mendengarkan alasan Matis, Es menghela nafas. Dia pikir jika dia berada di posisi Matis, dia pasti akan membenci orang yang bertanggung jawab atas kesengsaraannya. Namun Es sama sekali tidak merasakan kesedihan dari jiwa Matis, yang dia rasakan adalah keserakahan, iri hati, keinginan, emosi semacam ini yang dia rasakan dari Dulce, Grace, Asher. Dia menginginkan rahasiaku seperti yang lain, tetapi kemampuan aktingnya sangat hebat.
Jika aku tidak memiliki akal sehat, bahkan aku akan mempercayainya. S mengejek, jika apa yang dikatakan Matis benar, dia akan membiarkannya pergi. Namun dia meragukannya sejak awal ketika dia memberinya informasi yang tidak lengkap tentang orang tuanya dan setelah dia merasakan perasaannya yang sebenarnya dan mendengar kata-katanya yang berlawanan, dia menyimpulkan. Orang ini benar-benar seperti rubah tua dan jauh lebih berbahaya daripada rubah betina itu. S berkata sambil mendesah dalam, sepertinya aku benar-benar naif. Dua pedang hitam muncul di tangannya dan ki-nya mengalir di pedang itu. Ki gelap mulai bocor dari bilah-bilah hitam pekat itu seperti kabut. Matis meringis dalam saat melihat S mengeluarkan senjatanya dan untuk beberapa alasan, dia merasakan ketakutan yang luar biasa dari kedua pedang itu dari lubuk hatinya. Dia tidak bertindak seperti yang kukira, pikir Matis saat dia memegang gagang pedangnya erat-erat. Yang sebenarnya adalah ketika dia melihat S putus asa dan menyalahkan dirinya sendiri ketika Dulce memberitahunya tentang kehancuran kota. Saat itu, S sedang rentan dan jika Dulce mengambil kesempatan itu untuk menyerang, dia akan berhasil menangkapnya tetapi dia memutuskan untuk mempermainkannya seperti korban-korbannya yang lain dan dia membayar harga pada akhirnya untuk kesombongannya. Matis mencemooh kebodohannya di kepalanya saat itu. Itulah sebabnya Matis meluangkan waktu untuk memberikan pidato sedih terlebih dahulu. Ia ingin menyerangnya secara mental agar S ragu untuk menyerangnya dan itu akan menjadi kesempatannya untuk menjatuhkannya. Ia tidak seperti Dulce dan seluruh level penipu lainnya darinya. Ia percaya diri dengan kemampuan aktingnya dan kemampuan untuk mengendalikan emosinya, tetapi kali ini keterampilannya tampaknya gagal. Ia mengamatinya sejak pertama kali melihatnya dan setelah analisisnya, ia menyimpulkan bahwa S tidak berpengalaman dan naif. Dan ia tidak pernah salah sebelumnya dalam analisisnya terhadap seseorang. Tetapi S entah bagaimana memperoleh kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi putus asa setelah insiden Dulce. Ia adalah orang yang sama sekali berbeda, tidak seperti sebelumnya ketika ia mudah kehilangan ketenangannya. Sedikit yang ia tahu bahwa S memiliki indera jiwa dan ia dapat merasakan emosi batinnya. Matis dapat menyembunyikan emosinya di permukaan tetapi ia tidak dapat melakukan itu dengan jiwanya karena ia bukan seorang pembudidaya jiwa. Sekarang S lebih tenang karena dia sudah menyentuh hukum keputusasaan sekali dan mentalitasnya telah mengalami perubahan drastis. Dan Matis seperti buku terbuka ketika S hanya fokus padanya. Matis masih ingin mencoba sesuatu yang lain untuk membuat peluangnya menang lebih tinggi tetapi dia melihat S telah menghilang. Masih gelap dan karena awan, itu segelap mungkin. Kultivasi dapat melihat samar-samar dalam kegelapan ketika mereka mencapai alam dasar ki dan indera mereka menjadi jauh lebih tajam daripada manusia manapun, mereka bahkan dapat menahan napas di bawah air selama 10 jam berturut-turut. Itulah sebabnya Matis dapat bergerak bebas tetapi dia melewatkan detail tentang S yang juga dapat bergerak bebas dan jauh lebih baik daripada dia dalam kegelapan. S tidak pernah memiliki pendidikan yang tepat apalagi tentang kultivasi dan dia juga tidak tahu tentang detail tentang apa yang dapat dilakukan manusia secara spesifik setelah dia berkultivasi. Dia hanya tahu cara membaca dan menulis karena ajaran kakek neneknya. Matis panik dan berkata sambil mengangkat tangannya tanda menyerah, kita tidak perlu bertarung, aku mengakui kesalahanku. Dia tidak ingin melawan lawan yang bahkan tidak bisa dia lihat atau rasakan. Dan S dapat menyelinap ke arahnya tanpa dia sadari sebelumnya. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu dan mencari kesempatan lain. S sedang dalam mode sembunyi-sembunyi dan mendengar kata-kata Matis tetapi dia tidak berhenti. Kata-kata kosong. Dia membencinya. Dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri kepada rubah lamanya lagi setelah melihat sifatnya yang suka menusuk dari belakang dan licik. Dia berterima kasih atas keputusannya untuk menjaga Eva di dalam ruang pencuri sampai sekarang dan tidak menunjukkan rahasianya lagi kepada rubah tua itu. Kalau tidak, Matis akan menjadi lebih waspada dan bersembunyi seperti ular berbisa. Ketika dia mendapat kesempatan, dia akan menyerang saat dia berada dalam situasi sulit dan Eva akan berada dalam bahaya juga karena kebodohan dan kenaifannya. Tetapi S tidak tahu Matis menunjukkan warna aslinya justru karena Eva. Dia tidak melihatnya membawa gadis itu bersamanya dan dalam benaknya, S telah meninggalkannya. Terlebih lagi, dia diracuni dan S tidak memberinya penawar racun. Itulah sebabnya dia pikir S ingin membunuhnya juga. Namun, itu sama sekali tidak terjadi, hanya saja S telah melupakan racun itu. Jika Matis bertanya padanya, S akan memberinya saat itu juga.
Hanya saja motifnya tidak murni sejak awal dan racun itu hanya membuat keinginannya menjadi kuat. Tapi sekarang Es sangat menghargai Mattis karena menunjukkan warna aslinya begitu cepat dan memberinya pelajaran untuk tidak pernah mempercayai siapapun sepenuhnya. Selain itu, dia tidak akan pernah membiarkan insiden seperti kota River Flower terjadi lagi selama dia hidup. Es bergerak dengan langkah diam saat dia melihat Mattis telah mengangkat tangannya tetapi tidak melepaskan pedangnya. Matanya berubah tajam saat dia mengacungkan pedang panjang dan menebas ke arah tangan Mattis yang memegang pedang. Mattis merasakan sensasi dingin dan tajam datang dari punggungnya dan dengan cepat mengayunkan pedangnya ke belakang secara vertikal. Kaca. Mattis berhasil menyambungkan serangan dengan pedang es tetapi saat bilah hitam itu menyentuh pedangnya, pedang itu terpotong dua seperti mentega dan mendarat di dadanya. Sebuah luka dalam muncul dan darah menyembur keluar darinya. Mattis bahkan tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa pedang bintang tiganya terpotong dua seperti terbuat dari kertas. Dulce memberinya pedang ini untuk menangkap es dan dia tahu itu benar-benar senjata bintang tiga. Tapi sekarang pedang itu terpotong dua dengan mudah dan dia mulai meragukan bahwa Dulce telah mempermainkannya. Es tidak berhenti di sini karena lukanya tidak cukup dalam untuk merenggut nyawa Mattis dan sekali lagi memutuskan untuk pergi secara sembunyi-sembunyi. Setelah membunuh banyak penjaga elit secara diam-diam di penginapan, Es akhirnya menemukan gaya bertarungnya. Keahliannya diciptakan untuk bertarung dalam kegelapan dan diam-diam, bukan dalam serangan frontal. Selama lawannya tidak lebih kuat darinya dengan selisih yang besar, ia dapat dengan mudah membunuh mereka secara diam-diam. Mattis merasakan pemahaman baru Es tentang keahlian dan tekniknya. Ia merasa ngeri setelah terpotong oleh ki-nya karena ia merasa ki Es sama sekali tidak normal, dingin, tetapi pada saat yang sama memberinya perasaan hampa, seperti ia sendirian di tempat gelap tanpa secercah cahaya. Mattis entah bagaimana menekan Ki Es yang membuatnya mati rasa, bagaimanapun juga ia adalah ahli Ki Foundation. Tetapi ketika ia hendak mengatakan sesuatu untuk keluar dari situasi ini, hawa dingin menjalar di tulang punggungnya karena bilah hitam datang ke lehernya seperti sabit besar yang mengerikan. Es tidak ingin memperpanjang pertarungan ini karena haki-nya terbatas dan ia masih kelelahan. Jadi ia memutuskan untuk menghabisi Mattis. Dalam pandangannya, Mattis sangat lemah untuk seorang ahli alam Ki Foundation atau dia terlalu kuat untuk seorang praktisi alam Ki Guides. Berhenti, aku tahu informasi yang sangat penting tentang orang tuamu. Teriak Mattis ngeri, ini adalah kartu truf terakhirnya untuk keluar dari situasi ini. Sekarang dia akhirnya mengerti betapa dia meremehkan pencuri kecil ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan benda tajam yang dingin menyentuh tenggorokannya. Itu adalah bilah hitam yang memancarkan aura hitam dari ujungnya yang tajam. Jika dia terlambat sedetik pun mengucapkannya, kepalanya akan melayang sekarang juga. Dia basah kuyup oleh keringat dan dia menelan ludah dengan gugup, dia hampir mati. Sekarang dia mengerti apa yang dimaksud dengan, kekuatan dapat mengalahkan rencana apapun. Es menatap Mattis dengan mata dingin sementara pedangnya masih berada di tenggorokan Mattis. Katakan semuanya padaku jika kamu berbohong sedikit saja, kamu akan mati. Katanya dingin. Dia juga ingin mengetahui kebenaran lengkap tentang orang tuanya dan memutuskan untuk mendengarkan Mattis. Jika Mattis menceritakan semuanya dengan jujur, dia tidak keberatan membiarkannya. Pada akhirnya, dia bukanlah pembunuh yang kejam. Jika bukan karena karakter Mattis yang keji, Es tidak akan pernah membunuh Mattis sejak awal. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi jangan bunuh aku, kata Mattis dengan nada takut. Dia bisa tahu Es sangat serius. Es hanya menatap Mattis dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun seperti mengatakan kepadanya, sebaiknya begitu. Dia juga tidak menarik pedangnya dari tenggorokannya. Mattis hanya bisa mendesah tak berdaya setelah melihat Es tidak bereaksi padanya dan akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepadanya, bagaimanapun juga, hidupnya sedang dipertaruhkan saat ini. Hal-hal yang kukatakan padamu sebelumnya memang benar, tetapi aku tidak memberitahumu bahwa ketika ayahmu menggunakan kekuatannya untuk mengusirku sebelum menghilang, aku mendengar ibumu berteriak saat itu, dia jelas-jelas mengacu pada musuh-musuhnya. Kata Mattis perlahan, dia masih menatap Es untuk melihat reaksinya, tetapi yang membuatnya kecewa, Es bahkan tidak bergeming setelah mendengar kata-katanya. Mattis hanya merasakan bila pedang itu mulai menekan tenggorokannya dan karena aura hitam itu kulitnya mulai teriris seperti jeli dan darah mulai mengalir. Dia tidak berani bermain teka-teki lagi dan berkata dengan cepat, aku mendengarnya berteriak mahkota putih. Sebelum aku dikirim jauh dari tempat itu,
Aku bersumpah aku mengatakan yang sebenarnya. Adapun apa yang telah kulakukan, itu karena aku kagum pada mereka setelah melihat kehebatan mereka dan ingin memiliki kekuatan seperti itu sendiri. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang kuat untuk melindungi keluargaku. Itulah alasan utama aku menginginkan rahasiamu, tetapi aku salah, keserakahan benar-benar membutakanku, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesuatu melewati tenggorokannya dengan kecepatan kilat dan dia bahkan tidak merasakan apa yang terjadi. Hal terakhir yang dia lihat sebelum pandangannya menjadi gelap adalah wajah Es yang tenang. Kepala Matis berguling-guling di tanah dengan mata terbuka lebar karena tidak percaya, ngeri, terkejut, dan benci.